Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudian Firdiansyah, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen pariwisata. Jadi komponen pariwisata itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah attraction, yakni lokal wisata. Tempat wisata atau objek wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Yang saya ketahui di sini bisa terbagi menjadi dua tempat wisata, yakni wisata yang terbentuk oleh alam atau keindahan alam tersendiri seperti gunung, lereng, lalu pantai dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tempat wisata yang dibuat oleh manusia atau buatan seperti kebun binatang, waterpark dan lain sebagainya. Traction di sini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Rafli. Yang kedua adalah amenitas. Amenitas fasilitas yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan demi kelancaran kegiatan wisata, yang nantinya akan dijelaskan oleh Fauzi Irawanto. Yang ketiga adalah akses. Akses adalah sarana dan prasarana layaknya seperti kendaraan untuk mengunjungi destinasi wisata tertentu. Jadi kita di sini menggunakan Pantai Senggigi yang ada di Pulau Lombok sebagai contoh dari tempat wisata yang akan kita tuju. Dan nantinya akses akan lebih dijelaskan lagi oleh teman saya Yuliana. Dan yang terakhir adalah ancillary service. Ancillary service adalah pelayanan tambahan kepada wisatawan yang nantinya akan saya jelaskan sendiri di akhir presentasi. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, Saudara Rafli, mengenai attraction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang komponen pariwisata yang ada di Pantai Senggigi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keindahan, keunikan, dan nilai berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata alam yang ada di Pantai Senggigi yaitu Bukit Malimbu dan Bukit Nipah yang mengelilingi Pantai Senggigi sehingga menjadikannya terlihat lebih indah. Dan berikutnya yaitu garis Pantai Senggigi yang terbentang luas sehingga Pantai Senggigi dikelilingi oleh beberapa pantai kecil yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya yaitu pasir Pantai Senggigi yang bersih karena dijaga kebersihannya oleh komponen masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar Pantai Senggigi. Dan yang selanjutnya yaitu keindahan biota bawah laut karena di Pantai Senggigi itu memang sangat dijaga keindahan dan pelestarian biota bawah lautnya. Adalah daya tarik wisata budaya, yaitu serangkaian kegiatan sosial budaya yang dilakukan oleh masyarakat Pantai Senggigi, meliputi yang pertama yaitu Festival Budaya Senggigi yang dilakukan oleh suku Sacek Lombok. Biasanya mereka menggelar festival tari untuk wisatawan pantai. Dan yang berikutnya yaitu nyongkolan atau pernikahan di tepi pantai. Jadi pernikahannya tidak untuk hanya masyarakat Pantai Senggigi saja, tapi bisa juga untuk para pengunjung dari yang luar pantai. Selanjutnya adalah Malean Sampi atau tradisi balapan sapi bagi masyarakat Pantai Senggigi. Dan terakhir yaitu upacara bawah laut, yaitu suatu upaya untuk pelestarian ekosistem bawah laut ya, seperti penanaman terumbu karang yang dilakukan oleh masyarakat pantai dan juga untuk pengunjung atau wisatawan. Yang ketiga adalah daya tarik wisata buatan, yaitu keunikan atau keindahan yang berasal dari buatan manusia.
meliputi wisata berkemah atau piknik. Jadi di Pantai Senggigi itu disediakan juga peralatan untuk berkemah atau piknik bagi para wisatawan yang berkunjung. Dan yang berikutnya yaitu snorkeling atau menyelam ke bawah laut. Jadi di sana juga disediakan untuk para pengunjung yang ingin snorkeling bisa menikmati pemandangan di bawah laut yang ada di Pantai Senggigi. Dan yang berikutnya yaitu surfing atau berselancar. Di Pantai Senggigi juga memiliki ombak yang bagus seperti halnya di Bali. Jadi kita di sana bisa melakukan surfing atau berselancar. Dan yang berikutnya yaitu wisata kuliner seafood. Dan yang terakhir, penginapan dengan interior mewah dan unik. Jadi di Pantai Senggigi juga disediakan penginapan dengan berbagai macam fasilitas untuk para pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke Pantai Senggigi. Setelah kita membahas tentang daya tarik wisata yang ada di Pantai Senggigi, yang selanjutnya yaitu pengembangan komponen daya tarik wisata yang ada di Pantai Senggigi. Menurut saya, komponen pengembangan yang akan dilakukan yaitu berupa pemetaan pantai-pantai di sekitar Pantai Senggigi yang belum terjamah sebagai objek wisata tambahan. Yang berikutnya yaitu meningkatkan pelestarian ekosistem biota laut sesuai habitatnya, baik oleh para masyarakat sekitar pantai ataupun juga oleh para wisatawan yang berkunjung. Dan yang selanjutnya, pembiasaan hidup sehat dan bersih wajib diterapkan agar kelestarian lingkungan pantai tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Irawanto dan saya dari kelompok 4. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai amenitas atau fasilitas di Pantai Senggigi. Kita tahu sebelumnya bahwa amenitas terbagi menjadi 3. Yang pertama sarana pokok, sarana pelengkap, dan sarana penunjang. Sarana pokok merupakan suatu sarana yang harus ada di dalam suatu tempat wisata, seperti tempat wisatanya sendiri, kemudian ada akomodasi, dan ada food and beverage-nya. Kemudian yang kedua yaitu sarana pelengkap. Sarana pelengkap merupakan suatu sarana yang dibuat untuk wisatawan menjadi nyaman dan betah saat proses wisata berlangsung. Kemudian yang terakhir yaitu ada sarana penunjang. Sarana penunjang ini merupakan suatu sarana yang dibuat agar para wisatawan lebih tertarik dan lebih lama untuk menetap di suatu tempat wisata. Untuk sarana pokok di Pantai Senggigi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tempat wisatanya. Pantai Senggigi ini sudah terkenal pesonanya hingga mancanegara, sehingga tidak heran jika banyak turis-turis asing atau wisatawan asing yang berdatangan ke Pantai Senggigi untuk berwisata. Nah, Pantai Senggigi ini menawarkan hamparan pemandangan laut yang sangat indah, airnya yang sangat jernih, dan kebersihan pantai yang selalu terjaga. Sehingga banyak sekali wisatawan yang berdatangan untuk berwisata ke Pantai Senggigi. Nah, yang kedua ada akomodasi. Akomodasi di Pantai Senggigi ini juga bermacam-macam. Ada villa, hotel, cottage, resort, dan lain-lain. Yang di dalamnya memiliki fasilitas yang macam-macam dan rentang harga yang bervariasi. Nah, ini contohnya ada Senggigi Beach Hotel, Bukit Senggigi Hotel, dan Puri Bunga Cottage. Nah, yang ketiga ada food and beverage. Nah, di Pantai Senggigi ini juga terdapat berbagai macam restoran atau kafe yang memiliki tempat estetik dan instagramable. Ini ada contohnya ada Kuali Resto dan Alberto Cafe ini. Nah, yang kedua yaitu sarana pelengkap di Pantai Senggigi. Nah, sarana pelengkap di Pantai Senggigi ini ada fasilitas kesehatan dan fasilitas untuk berolahraga bagi para wisatawan. Untuk fasilitas kesehatan sendiri ini, ada sebuah klinik yang terletak di Senggigi Beach Hotel. Kemudian, untuk fasilitas olahraga di Pantai Senggigi ini menawarkan snorkeling. Mengingat bahwa air di Pantai Senggigi ini sangat jernih dan memiliki pemandangan bawah laut yang sangat indah. Kemudian, ada lagi fasilitas untuk yoga.
Yoga ini umumnya dilaksanakan pada waktu sore hari dengan ditemani pemandangan matahari terbenam yang sangat indah di Pantai Senggigi. Untuk sarana penunjang di Pantai Senggigi ini juga terdapat pasar seni. Nah, di dalam pasar seni ini banyak sekali pedagang yang menjual oleh-oleh atau souvenir khas dari NTB. Kemudian juga banyak sekali event-event live konser seperti live music, kemudian ada stand up comedy atau yang lain-lain. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada aksesibilitas atau akses. Aksesibilitas di sini adalah bagaimana cara wisatawan agar dapat sampai dan menjangkau destinasi wisata yang mereka tuju. Dan juga apa saja kemudahan untuk bergerak dari daerah asal mereka menuju ke destinasi wisata, seperti adanya sarana transportasi, kemudian bagaimana jalan atau medan yang dapat ditempuh untuk mencapai destinasi wisata. Akses untuk ke Pantai Senggigi ini cukup mudah karena lokasi Pantai Senggigi yang dibilang cukup strategis, yaitu berada di tengah-tengah Kabupaten Mataram dan juga Kabupaten Lombok Barat. Bukan hanya itu, Pantai Senggigi ini juga dekat dengan pelabuhan, terminal, dan juga bandara. Untuk dapat mencapai atau menjangkau destinasi wisata Pantai Senggigi ini dapat dilalui dari 3 jalur. Yang pertama, via jalur udara, kemudian via jalur laut, yang ketiga via jalur darat. Akses atau jalur pertama yang dapat digunakan untuk menjangkau destinasi wisata Pantai Senggigi dapat dilakukan dengan menyeberang dari Pulau Bali menuju ke Pulau Lombok. Penyeberangan ini dapat ditempuh dengan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Padang Bayi di Bali menuju ke Pelabuhan Lembar yang berada di Kabupaten Lombok Barat. Namun, dalam perjalanan ini, wisatawan harus cukup bersabar karena perjalanan ini memakan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 4 hingga 5 jam perjalanan. Namun ditawarkan juga alternatif lain, yakni menggunakan Fastboat Queen dengan tujuan Bali Senggigi Bali. Jika dibandingkan dengan kapal feri, Fastboat Queen ini jauh lebih cepat, hanya dengan memakan waktu sekitar 45 menit hingga 1 jam saja. Fasilitas dengan menggunakan Fastboat Queen ini dibagi di beberapa titik, seperti di Padang Bayi Bali dan di Amet. Kemudian yang kedua, melalui jalur udara. Jalur udara ini dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat dari daerah asal wisatawan menuju ke Bandara Lombok Praya yang berada di Kabupaten Mataram. Setelah melalui 2 jalur, yakni jalur udara dan juga jalur laut, wisatawan harus melewati jalur darat untuk dapat sampai ke destinasi wisata Pantai Senggigi. Opsi penggunaan jalur darat ini cukup banyak. Yang pertama dengan menggunakan travel agent dari Bandara Lombok Praya menuju ke Pantai Senggigi, juga dengan menggunakan taksi bandara atau dengan menyewa mobil, dan jika ingin lebih berhemat dapat menggunakan angkutan umum bis Damri, yakni hanya memakan biaya sekitar 25.000 hingga 30.000 per orang. Kemudian opsi selanjutnya dari pelabuhan atau dari jalur laut, wisatawan dapat menggunakan angkutan umum angkot dari pelabuhan menuju ke Terminal Mandalika. Kemudian dari Terminal Mandalika, wisatawan harus menaiki angkot lagi menuju ke Senggigi.
perjalanan darat dari Bandara Lombok Praya menuju ke Senggigi ini ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam, dikarenakan jalur atau medan yang dilalui untuk mencapai atau menjangkau ke destinasi wisata Pantai Senggigi ini dapat dibilang sudah bagus dan tidak ada penghalang. Dari beberapa aksesibilitas yang ada, sebenarnya aksesibilitas menuju ke Pantai Senggigi ini dibilang cukup memadai, namun ada yang perlu dikembangkan, yakni perlu adanya angkot yang langsung menuju ke Pantai Senggigi, di mana angkot itu sendiri digunakan untuk memudahkan wisatawan, sehingga wisatawan tidak perlu untuk berganti angkot hingga 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Firdansyah. Saya dari grup 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ancillary service. Ancillary service adalah pelayanan tambahan atau pelengkap yang harus disediakan oleh pemerintah daerah, baik untuk wisatawan atau pelaku pariwisata. Sebenarnya di sini ancillary service tidak hanya disediakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh agen wisatawan, oleh beberapa tempat wisata, dan lain sebagainya. Di sini saya mengategorikan 4 ancillary service sebagai berikut, yakni yang pertama adalah sarana umum, yang kedua adalah pembangunan infrastruktur, yang ketiga adalah pemasaran, yang keempat dan yang terakhir adalah keempat peraturan. Nah, yang pertama, ancillary service bisa dikategorikan sebagai sarana umum sebagai berikut, yakni sekolah, rumah sakit, store, hotel, dan lain sebagainya. Nanti saya akan berikan contoh ancillary service rumah sakit yang ada di Pantai Senggigi, store atau minimarket yang ada di Pantai Senggigi, dan hotel terdekat yang ada di Pantai Senggigi. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur, pelayanan publik seperti halte, jalan tol, rampu lalu lintas, yang juga termasuk sebagai ancillary service. Yang ketiga adalah pemasaran. Biasanya pemasaran ini disediakan oleh agen wisata yang terkait, yakni Tourism Information Service, poster, pemandu wisata, profil wisata, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah peraturan. Suatu aturan yang harus dipatuhi oleh wisatawan maupun orang yang berada di tempat tersebut. Kebanyakan di sini peraturan ditunjukkan oleh pelaku wisata, orang-orang yang berwisata di sekitar. Entah peraturan itu dibuat oleh hotel, oleh agen wisatawan, ataupun juga bisa dibuat oleh aparat sekitar atau pemerintahan daerah.